Assalamualaikum teman-teman semuanya. Jadi banjir Bekasi, apakah ada skenario dari Sembilan Naga? Episode 1 kita lihat videonya terlebih dahulu. Teman-teman, sahabat Dr. Tifa semuanya, saya akan mengajak Anda untuk bahas banjir Bekasi, skenario pengosongan Pulau Jawa kah? Industri diam-diam dipindahkan kah? Seperti kita tahu, beberapa hari terakhir ini Bekasi kembali dilanda banjir besar. Bukan cuma Bekasi sih, Jakarta Utara, kemudian Tangerang Selatan juga. Tapi terutama memang yang paling besar ini adalah Bekasi. Kota Bekasinya, Kabupaten Bekasinya. Ribuan rumah terendam, pabrik lumpuh, pekerja kehilangan penghasilan. Tapi tunggu, apakah ini hanya bencana alam biasa? Kok pemerintah sepertinya nggak serius ya menangani banjir ini ya? Dan yang lebih mencurigakan, kenapa di saat yang sama industri di Jawa justru mulai dipindahkan keluar Pulau Jawa? Apakah ini bagian dari grand design untuk mengosongkan Pulau Jawa? Ya. Makanya nih, kita kupas dalam video ini. Kita akan coba bongkar fakta-fakta mencengangkan di balik banjir Bekasi. Siapa yang diuntungkan dan apakah ini skenario tersembunyi untuk memindahkan industri dan rakyat keluar dari Pulau Jawa? Pertanyaan pertama, mengapa Bekasi? Bekasi ini bukan kawasan biasa, bukan kota biasa. Bekasi adalah jantung industri Indonesia. Ribuan pabrik beroperasi di sini, dari otomotif, elektronik, hingga manufacturer besar. Tapi, ada sesuatu yang janggal. Banjir yang terus terjadi seolah dibiarkan memburuk. Drainase rusak, tidak diperbaiki juga. Tata kota yang buruk, gak ada langkah konkret. Solusi yang ada hanya bersifat sementara aja, tanpa perbaikan infrastruktur jangka panjang. Apakah ini sekadar ketidakmampuan pemerintah? Hanya ketidakpedulian pemerintah? Atau ada alasan lain? Mengapa ya kok Bekasi? Apakah ini berkaitan dengan pemindahan industri keluar Pulau Jawa? Karena Bekasi selama ini dikenal sebagai pusat industri terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di Asia Tenggara, dengan ribuan pabrik yang beroperasi di kawasan-kawasan industri seperti MM200, Jababeka, dan GICC. Jika kita hubungkan dengan agenda pengosongan Pulau Jawa, ada beberapa kemungkinan alasan mengapa Bekasi menjadi target yang paling terdampak oleh bencana lingkungan seperti banjir sekarang. Bekasi sebagai jantung industri Jawa apakah sedang dikorbankan? Karena Bekasi ini pusat manufaktur terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan pabrik multinasional seabrak-abrak ada di Bekasi. Maka jika industri di Jawa memang dipindahkan, kawasan industri seperti Bekasi ini akan ditinggalkan. Dan wilayah ini pelan-pelan akan menjadi kota mati secara bertahap. Banjir yang makin parah bisa menjadi dorongan agar perusahaan mulai berpikir untuk relokasi keluar Pulau Jawa. Pemindahan industri keluar Jawa apakah sudah dimulai? Sebetulnya udah, karena udah ada kebijakan pemerintah yang mendorong industri besar untuk pindah keluar Pulau Jawa dengan insentif seperti pajak, ketersediaan lahan yang luas di daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Beberapa kawasan industri baru juga udah dibangun. Kawasan industri terpadu Batang di Jawa Tengah itu mungkin jadi batu loncatan sebelum industri dipindahkan keluar Jawa sepenuhnya. Pemerintah juga mendorong pengembangan green industries yang lebih cocok untuk Kalimantan dan Sulawesi. Dan berarti industri kotor di Jawa mungkin sengaja dibiarkan untuk mengalami degradasi lingkungan termasuk banjir. Bencana lingkungan ini menjadi sebuah alat tekanan nggak untuk relokasi ya? Ketika membiarkan Bekasi terus mengalami banjir parah, pemerintah atau pihak-pihak tertentu bisa memaksa perusahaan untuk berpikir ulang tentang operasional mereka selanjutnya di Jawa. Infrastruktur yang tidak diperbaiki dengan serius, seperti jalan yang sering tergenang, fasilitas umum yang terganggu, bisa membuat investasi di Bekasi tidak lagi menarik. Pada akhirnya, perusahaan-perusahaan mungkin akan sukarela pindah ke tempat yang lebih stabil dan memiliki insentif ekonomi lebih menarik. Apakah ini bagian dari pengosongan bertahap? Bekasi dihuni oleh jutaan pekerja industri. Jika industri mulai pindah keluar Jawa, maka para pekerja ini akan kehilangan pekerjaan dan terpaksa ikut pindah mencari peluang di luar Pulau Jawa.
Ini Betul bisa banget. menjadi strategi yang halus untuk mengurangi populasi Jawa secara organik tanpa paksaan langsung. Orang akan memilih sendiri untuk keluar Pulau Jawa karena situasi di Jawa makin lama makin tidak kondusif untuk didiami. Kombinasi bencana lingkungan tambah kehilangan pekerjaan menjadi Iya. eksodus alami ke daerah yang lebih menjanjikan. Pinter ya. Maka Pinter banget sih. Bekasi 9 ini naga bakal ya. bisa jadi korban pertama dalam pengosongan Jawa. Jadi, hipotesis saya untuk skenario lebih besar itu mencakup ya. Pertama, mendorong pemindahan industri keluar Pulau Jawa secara perlahan-lahan. Kemudian, membuat kawasan industri di Bekasi tidak lagi layak untuk investasi. Iya. Berikutnya, memaksa migrasi pekerja industri keluar Pulau Jawa yang otomatis mengurangi kepadatan penduduk di Jawa. Berikutnya lagi, Oke. menggunakan degradasi lingkungan sebagai alat untuk mempercepat proses ini. Oh, oke. Jika ini benar, hipotesis-hipotesis yang saya susun ini benar, maka kita mungkin akan melihat dalam beberapa tahun ke depan, industri di Bekasi makin menurun. Sementara kawasan industri baru di luar Jawa makin berkembang pesat. Kita buktikan dengan fakta-fakta yang nanti bakal terjadi. Iya. Hari ini teman-teman, Nah, itu episode 1 teman-teman semua ya. Jadi ya luar biasa sekali. Bekasi ingin dikosongkan dan lain-lain. Ini kan masih opini saja teman-teman. Hipotesis Mbak ini aja ya, seperti itu. Nah, untuk episode 2-nya kita lihat teman-teman semua. pertanyaan kedua, apakah Iya. pemindahan industri keluar Jawa sudah dimulai? Meanwhile ya, sementara Bekasi terus dilanda banjir, pemerintah justru sibuk memindahkan industri keluar Jawa. IKN di Iya. Kalimantan akan jadi pusat ekonomi baru. Zona Oke. industri kan terus jalan kan IKN ya. Terus zona Betul. industri Batang di Jawa Tengah ini akan jadi semacam persinggahan sementara sebelum relokasi besar-besaran dilakukan. Iya. Kawasan industri di Sumatera dan di Sulawesi didorong luar biasa dengan proyek hilirisasi nikel. Jadi ini hilirisasi ya. Dan Hilirisasi perhatikan bahwa nikel, ya. hilirisasi ini dilakukan di luar Pulau Jawa. Ini Iya. bukan spekulasi kan, fakta-fakta bicara. Pabrik-pabrik Jepang dan Korea mulai pindah ke Batang dan Sulawesi. Batang jadi transit sementara ya. Terus pemerintah udah menawarkan insentif pajak gila-gilaan dan lahan gratis ratusan tahun kan untuk industri yang mau pindah. Di Kalimantan dijanjikan berapa? 190 tahun. Bebas pajak, insentif pajak. Coba gimana nggak pindah kan dari Jawa keluar Jawa kan? Investasi besar memang diarahkan keluar Jawa, bukan untuk memperbaiki keadaan di Bekasi. Jawa, iya. Bekasi kan termasuk Pertanyaannya Jawa lagi, ya, teman-teman. sekali lagi, kenapa sih pemerintah begitu bersemangat memindahkan industri keluar Jawa? Apakah Kenapa, ini bagian teman-teman? dari grand design? Ada arsitek yang menyuruh pemerintah melakukan apa yang tertulis dalam grand design itu? Ya, tampaknya grand design itu sudah berjalan satu demi satu di depan mata kita semua. Betul. Sudah ada kebijakan pemerintah mendorong industri pindah keluar Jawa, ya kan? Seperti yang Betul, tadi saya betul, bilang. betul. Green industry di Kalimantan, relokasi industri Iya. besar-besaran ke Kalimantan, area Kalimantan Timur berdekatan dengan IKN, ya kan? Iya. Batu loncatan dan Batang, industri di Sulawesi dan Sumatera, insentifnya besar luar biasa untuk pemindahan. Ini udah terjadi di sana. Kalau Anda mau tahu, sesungguhnya strategi ini, grand design ini mirip dengan strategi yang pernah digunakan di China. Mereka Iya. memindahkan industri dari Beijing dan Shanghai ke kota-kota pedalaman. Lalu mengubah pusat kota menjadi zona urban elit, hanya didiami oleh orang-orang elit dan multinasional. Bisa jadi Jawa sedang disiapkan menjadi zona khusus ekonomi premium, seperti yang sudah beberapa kali saya bahas di video lain. Silakan Anda cari di DRTF Channel ya. Sementara industri berat dipindahkan keluar Pulau Jawa. Iya. Nah, sekarang kembali ke soal banjir Bekasi. Apakah banjir Bekasi ini sebagai alat tekanan, pressure? Karena ada pola yang menarik kan ya. Jadi banjir di Bekasi ini kan makin parah tiap tahun. Orang-orang Anda yang tinggal di Bekasi pasti sangat ngerti itu. Makin parah tiap tahun. Tapi solusi yang diberikan pemerintah minim, abai aja. Reklamasi yang terjadi di Bekasi maupun di Teluk Jakarta terus terjadi. Perubahan tata guna lahan terus terjadi tanpa mitigasi banjir. Jadi sekarang kan memang dibiarkan untuk terjadi banjir besar di Bekasi.
Dan Iya. tidak ada proyek besar untuk membangun infrastruktur tahan banjir di wilayah industri utama Bekasi itu nggak ada sama sekali. Maka jika industri besar dan pekerjanya merasa lingkungan Bekasi makin buruk, mereka akan sukarela pindah ke daerah baru yang ditawarkan pemerintah seperti KN, Kalimantan gitu ya, secara entire Kalimantan gitu. Artinya, bencana di Bekasi sebagai bencana lingkungan ini bisa menjadi alat tekanan soft force agar migrasi industri terjadi tanpa pemaksaan langsung, seakan-akan organik, seakan-akan alamiah karena sebab dari bencana banjir. Nah, kita belajar ya, kita coba lihat di China, apa yang dilakukan oleh China, strateginya, dan apakah sesungguhnya Indonesia ini lagi meniru gitu loh, lagi meniru ya. Jadi saya mau detailkan bagaimana China pernah melakukan strategi yang sekarang ini mirip banget dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ini di Indonesia baru mulai, tapi di China udah terjadi dan udah utmost gitu ya. Nah, jadi strateginya tuh yang awal banget di China tuh mirip sekali dengan keadaan yang sekarang. Jadi China itu udah menerapkan strategi pemindahan industri dari kota-kota besar semula ke daerah lain sebelum kemudian dilakukannya transformasi ekonomi besar-besaran. Dan ini terjadi dalam beberapa gelombang mulai tahun 1990-an. Kan China booming ya ekonominya itu kan di situ tuh. Nah, beberapa contoh konkret ya. Jadi Beijing itu dulu itu kan kota industri, kemudian dipindahkanlah industri itu ke kota-kota pedalaman, ke pedalaman. Jadi kalau ke pedalaman itu ya pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatera, pedalaman Sulawesi gitu kan ya. Jadi satu contoh relokasi pabrik baja Shougang dari Beijing ke Hebei. Ya, kemudian padahal dulu Shougang Group itu salah satu produsen baja terbesar di China, basisnya tuh di Beijing, terus pindahin ke Hebei ya. Terus alasannya adalah Beijing tuh dibikin polusi udara yang super parah. Karena ya alasannya adalah karena industri berat itu tadi tuh, makanya terus pindahin. Pemerintah China waktu tahun 2005 pindahin pabrik-pabrik yang ada di Beijing ini pindah ke Hebei. Kemudian pabrik baja baru dibangun di Chao Feidian di Hebei dekat laut untuk mempermudah ekspor ya. Nah, hasilnya Pak, Beijing menjadi lebih bersih, terus Hebei mengambil alih sektor industri berat tuh, seperti itu tuh ya. Kemudian Beijing diapain setelah industri-industri beratnya dipindah ke Hebei? Beijing dialihkan menjadi kota teknologi, keuangan, dan pusat pemerintahan kan, ibu kotanya. Mirip dengan Washington DC. Jadi sepertinya Beijing inilah pola Jakarta baru, the new Jakarta. Walaupun udah bukan lagi ibu kota, tapi fungsi dan strukturnya itu ya seperti Beijing sekarang. Jadi industri-industri berat di Jakarta dan sekitarnya itu pindahin semua, dan Jakarta kan jadi bening tuh. Nah, ketika jadi bening, dijadikanlah Jakarta itu sebagai the new Jakarta. Tapi yang menghuni para elit ya, orang lokal ya elit yang super kaya gitu, sama orang-orang multinasional asing gitu ya. Nah, Hebei sendiri kemudian jadi zona industri baru dengan populasi pekerja dari Beijing yang migrasi gitu ya. Jadi bayangin aja, Bekasi dibikin banjir, dibikin pada nggak betah, baik orang-orangnya maupun pabriknya, lalu mereka dengan sukarela mereka migrasi, pindahin kan jadi kota sementara, jadi kota mati, lama-lama bening kan. Nah, habis itu nanti dihuni lagi oleh orang-orang yang beda dengan yang sekarang. Orang-orangnya bening-bening juga, super rich, dan bukan cuma berasal dari lokal, mungkin lokalnya cuma minority aja, banyaknya transnasional, multinasional, asing-asing. Begitu ya teman-teman semua ya, strategi Aguan 9 Naga seperti itu teman-teman di dalam banjir Bekasi ya, seperti itu. Bagaimana tanggapan kalian teman-teman? Silahkan komentar dan jangan lupa subscribe MPH channel. Terima kasih. Assalamualaikum.